Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang tentunya karena segala kebaikan-kebaikannya Allah telah memberikan nikmat dan hidayah kepada orang-orang yang Dia cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia terbaik yang tidak pernah mungkin keluar dari lisannya kecuali hanya sebuah kebenaran. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di hari akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya pada malam ini, karena memang Bapak Ibu sekalian, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya tempat berkumpul seorang muslim adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya memperkenalkan diri kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama saya Yofin Dwi Putra, Pak. Tidak ada sama sekali syar'i-syar'inya itu. Kalau imam itu kan Ustaz Murtado, ada artinya gitu kan, orang yang diridhoi. Kalau saya cuman Yofin, ya nama-nama umum lah gitu. Saya lahir di Pekanbaru Bapak Ibu sekalian, tepat di Rumbai, di Jalan Pembangunan. Dan memang sebenarnya dari kecil saya sudah di Pekanbaru, khususnya di Rumbai. Jadi saya dari TK sampai SMP di Cendana. TK Cendana, SD Cendana, SMP Cendana. Kelas 3 SMP dapat sedikit hidayah masuk pesantren gitu. Ini Pak, ini sedikit perjalanan saya. Dan saya mungkin satu angkatan dengan anak Bapak Ibu semuanya yang pernah sekolah di Cendana, yang mungkin lahir tahun 90 sama 91. Jadi Nanda, Pak, akhi Nanda ini satu angkatan sama saya dulu. Juga saya dulu pernah MDA di Ittihad juga. Waktu kelas 4 SD ada Pak Suharmon di sana, ada Bu Nila dan para ustadz-ustadz semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh guru kita. Sempat dulu sekolah di MDA Ittihad juga. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya cerita Pak ya, supaya perkenalan dulu lah. Kalau ceramah mah gampang, banyak anak ustaz sudah banyak menjelaskan. Tapi lebih kepada ta'liful qulub, Pak. Bagaimana supaya hati kita bersatu Bapak Ibu sekalian. Karena dalam Islam apapun dalil yang disampaikan, kalau tidak pernah bersatunya hati nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun dalil tentang masalah halal haram, kalau kita sampaikan kepada orang yang ingin kita berikan nasihat, tidak ada ta'liful qulub, maka tidak pernah menyampai hidayah tersebut. Kemudian kelas 3 SMP Pak, waktu itu masih semacam anak-anak muda biasalah. Datanglah Ustadz Murtado Habibi. Ini guru yang sangat saya cintai. Saya sampai Jakarta Pak, belum pernah ketemu guru seperti beliau. Maksudnya guru yang membekas pada kehidupan saya Pak. Sampai Jakarta bahkan sempat daurah dengan para masyayikh, banyak guru-guru itu Pak. Syekh-syekh itu banyak di Jakarta Pak, banyak dari luar negeri juga banyak. Cuman guru yang membekas bagi saya cuman Ustaz Murtado Habibi. Mungkin karena keberkahan ilmu beliau, dan juga mungkin karena guru pertama saya ketika belajar Al-Quran. Waktu itu saya ingat, saya iktikaf sama orang tua saya, Pak Zul namanya, Pak Ed, masih guru Cendana dulu, sekarang udah pensiun. Saya iktikaf di sini Pak. Waktu itu ke masjid Bapak Ibu sekalian masih pakai baju kaos nih. Di sini saya memberikan tekanan bahwasanya anak Bapak Ibu semuanya, bagaimanapun kondisinya sekarang, hidayah di tangan Allah Pak. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, punya seorang anak yang saleh, punya seorang anak yang cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sedikit cerita, beliau panggil saya. Siapa nama kamu? Kata Ustaz Murtado. Saya Yofin Ustaz katanya. Mau enggak ngafal Quran kata dia.
Itu pertanyaan pertama, Pak. Mau nggak ngafal Quran? Saya bilang, ngapal Quran ngapain ngapal Quran gitu kan? Mau jadi apa besok kalau ngafal Quran ini? Waktu itu masih berpikir pengenlah macam-macam lah, anak-anak muda dulu lah gitu kan. Saya bilang, saya belum hafal apapun Ustaz, kecuali dari At-Tin sampai surat An-Nas Ustaz. Kata beliau, enggak apa-apa, setiap maghrib saya sediakan waktu, antum bisa ngaji beberapa ayat aja dari juz 30. Waktu iktikaf nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian mulailah saya coba menghafal Quran. Pertama kali Pak, surat Abasa saya hafalkan 3 bulan tidak pernah selesai. Abasa wa tawalla, ulang lupa lagi, terus gitu kan. Dosa terus jalan lah, gitu kan. Masih umum lah kita ketika menghafal Quran. Tapi beliau istiqomah. Setiap maghrib beliau sediakan waktu untuk saya untuk nyetor 2 ayat, 3 ayat. Di situ saya merasakan Bapak Ibu sekalian, ternyata Al-Quran ini luar biasa gitu. Karena dulu kami taunya ketika di MDA, kalau udah pintar ngaji, ngajinya lancar, udah mantap dah ngajinya itu. Walaupun larinya 100 km udah cepat itu dah. Udah ahli lah masalah ngaji Quran. Saya nyetor waktu itu surat Al-Baqarah, Pak. Di a'udzubillah bismillah seminggu enggak putus gitu. Apa udah pernah rasakan lah sekarang ya? Udah mulai tahsin, ternyata ngaji itu seperti itu, luar biasanya gitu. A'udzubillah seminggu enggak putus. Sampai saya berpikir, Masya Allah, ini gimana belajar Quran kayak gini nih gitu. Termasuk dengan Ustaz Zafrullah, guru kita juga, alhamdulillah. Karena saya juga masuk pesantren bareng sama anak beliau, Pak. Kemudian mulai setor 2 ayat, 3 ayat. Lama-lama terasa, Pak. Terasa bahwasanya Quran ini juga enak dihafalkan ternyata gitu. Waktu itu bacaan belum bagus, Pak, tapi ada keinginan kuat untuk menghafal Quran gitu. Sampai akhirnya terus menghafal dengan Ustaz Murtado sampailah pada juz ke-5. Sampai pada juz 5. Setelah sampai juz 5 apa kata beliau? Yofin, kalau mau kamu hafal 30 juz, fokus kepada pesantren lah, masuk pesantren. Di situ mulai Pak, ada keinginan untuk masuk ke pesantren. Akhirnya saya mendaftar ke Al-Irsyad Tengaran bersama anak Ustaz Zafrullah juga bareng-bareng waktu itu. Di sana di Al-Irsyad mulai menghafal Quran lagi. Alhamdulillah 3 bulan selesai 30 juz. Tetapi masih kacau bacaannya, Pak. Juz 5 selesai, juz 1-nya hilang gitu lah. Juz 10 selesai, juz 4 hilang. Tapi ini maklum lah, orang baru menghafal Quran. Jadi selama di pesantren Bapak Ibu sekalian, setiap libur ketemu sama Ustaz Murtado. Ya, karena saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau ya, terutama masalah Quran ini. Sampai Pak, saya sempat 2 tahun tidak mau ketemu sama beliau karena takut hafalan ditanya belum lancar nih. Luar biasa ini Pak. Akhirnya alhamdulillah dengan bimbingan beliau selesai 30 juz juga setiap libur setoran. Tamat pesantren Al-Irsyad, mengabdi dulu setahun, jadi sempat mengajar tahfiz setahun di sana. Kemudian ada kesempatan daurah dengan para masyayikh di sana. Alhamdulillah kita sudah mengambil riwayat sanad juga dengan para masyayikh. Akhirnya masuk kepada LIPIA Jakarta. Masuk ke LIPIA Jakarta, Universitas Arab cabangnya Riyadh di Jakarta Selatan. Kemudian setelah di LIPIA, saya berkembang di Jakarta, Pak. Ini proses kenapa bisa masuk ke Al-Ittihad ini. Tidak berpikir, Pak. Tidak berpikir sama sekali untuk pulang kampung gitu. Karena berpikir di Jakarta udah lama, udah 4 tahun. Alhamdulillah di sana saya di Masjid Asy-Syakirin membuka tahsin sudah sampai 600 peserta pada waktu itu. Rasanya sayang untuk keluar dari Jakarta lah. Kemudian lama akhirnya Ustaz Murtado dapat kabar beliau keluar. Kemudian pengurus menghubungi saya. Waktu itu saya sempat galau, Pak. Ya berpikir karena orang tua juga di Pekanbaru. Karena saya berpikir apa gunanya jauh-jauh di Jakarta tapi orang tua tidak merasakan dakwah kita. Apa gunanya seorang tua yang telah menyekolahkan anaknya S1, S2, S3, ternyata di hari tua seorang ayah, seorang ibu tidak merasakan kebaikan dari anaknya sama sekali. Sampai saya berpikir jangan sampai saya pulang ke Pekanbaru karena ayah saya sudah sakit itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling berhak engkau berbakti kepadanya siapa? Ibu kalian. Ibumu, ibu baru ayahmu. Menunjukkan bahwasanya apapun yang orang tua kita inginkan penuhi Bapak Ibu sekalian. Sedikit saya kisahkan, ada di Saudi Arabia Bapak Ibu sekalian seorang syekh, Pak. Ini syekh besar, Bu, sedang ceramah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba
ditelepon sama ayahnya, Pak. Yang hadir ribuan nih, Pak, peserta ceramah, yang mendengarkan ceramah semuanya. Apa kata ayahnya? Wahai Abdullah, kata dia, ayah butuh kamu sekarang. Ayah butuh kamu sekarang. Apa yang dia katakan, Pak? Dia bilang ke ayah, baik ayah. Dia tutup telepon, dia bilang, para jemaah, ayah saya butuh saya, maka saya harus pulang sekarang. Wassalamualaikum. Pergi, Pak. Ternyata sampai di rumah, apa kata ayahnya? Ayahnya cuma minta tolong masukkan kambing ke dalam kandang. Luar biasa, Pak, ya kan? Tapi poin di sini Bapak Ibu sekalian bahwasanya bagaimana bakti kepada kedua orang tua jauh lebih besar daripada segalanya. Kemudian akhirnya sempat berjumpa dengan Ustaz Murtado di Bekasi, ya. Kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai di Masjid Ittihad, alhamdulillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dua nasihat saya pada malam hari ini untuk diri saya dan kepada kita semuanya tentang masalah salat, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ke depannya minimal, Pak, maghrib tuh kayak gini nih Ittihad. Luar biasa nih, Pak. Maghrib Ittihad kayak gini minimal, gitu kan? Karena dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dianggap dakwah itu gagal kalau masjid itu ramai sama orang luar. Lihat dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Makkah berdakwah. Kalau kita lihat sejarah, Pak, Nabi hanya pindah hijrah berdakwah sekali ke Taif saja, nggak pernah pindah-pindah lagi itu. Karena dalam Islam yang namanya dakwah orang sekitar kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun kemungkaran yang kau lihat di hadapanmu maka itu ingkari. Jadi lebih utama seorang Muslim memperbaiki daerah sekitarnya, memperbaiki daerah di sekitarnya. Nabi pergi ke Taif, ternyata dakwah beliau ditolak oleh orang-orang Taif. Beliau kembali ke kota Makkah, kembali ke kota Makkah, menunjukkan bahwasanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terfokuskan pada orang-orang sekitar daerah beliau, sekitar daerah beliau. Karena apa gunanya, Pak? Masjid kita ramai, tapi jauh-jauh orang datang dari Bandung, dari Jakarta, atau dari Panam misalnya, atau dari Simpang 3 gitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang mungkin kita sedikit ya miris kita melihatnya, ternyata daerah kita sedikit orang-orang yang pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah salat, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu 'abdin yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali Allah hisab di hari kiamat adalah salat kita, Bapak Ibu sekalian. Adalah salat seorang hamba. Apapun kebaikan kita, kalau salat kita tidak benar, enggak beres semuanya, Pak. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salatlah kalian, dirikanlah salat kalian. Jika kau kehilangan salatmu, maka kau akan kehilangan yang lainnya. Kau akan kehilangan yang lainnya. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis shalah. Sungguh aku ingin memerintahkan beberapa kaum untuk mendirikan salat, dan aku pergi ke masjid, dan aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak mendirikan, aku bakar rumah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Islam, Pak, perlu ada namanya al-wa'du wal wa'id. Janji positif Allah dan ancaman-ancaman Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah perkara salat ini, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 70 wa isri darajah. Orang yang ke masjid, Bapak Ibu sekalian, lebih utama dia mendapatkan 27 pahala salatnya daripada dia salat sendirian, khususnya bagi seorang laki-laki. Bahkan, Pak, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la salata liman sami'an nida wa lam yujibhu. Tidak ada salat bagi seorang hamba kalau dia dengar azan enggak datang ke masjid, enggak ada salatnya, kata para ulama kita. Minimal, Pak, minimal maghrib, isya, subuh kita ramaikan masjid kita. Ya, minimal, karena mungkin pagi di kantor. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini sebentar, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittini wa sab'in. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja, Pak. Dan sedikit orang yang sampai pada umur 70 tahun.
Kata Imam Abdullah bin Mubarak, salah satu amalan yang orang paling menyesal di hari kiamat nanti, ketika dia melihat orang-orang yang rajin ke masjid mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dia menyesal di hari kiamat. Kenapa dulu saya tidak sholat ke masjid? Kenapa dulu saya tidak mendirikan yang namanya membaca Al-Quran, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masjid tempatnya, Pak. Kalau zaman Nabi, Pak, seluruh permasalahan umat kembali di masjid. Masalah ekonomi kembali ke masjid, masalah sosial kembali ke masjid, ya. Suami istri bertengkar, permasalahan di masjid, minta solusi kepada orang-orang soleh di masjid. Maka kita berharap ke depan yang menjadi sebuah masjid yang menjadi solusi untuk kaum muslimin. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang muslim diwajibkan untuk salat ke masjid berjamaah bagi seorang laki-laki. Setelah salat adalah setelah membaca Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran, Pak. Al-Quran adalah sumber utama ilmu seorang muslim. Di zaman Nabi, Pak, banyak orang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran, Pak. Ada sebuah channel di YouTube saya lihat, ada seorang laki-laki Amerika, Pak, namanya Ahmad. Dia ini punya kebiasaan, Pak, keliling di daerah Inggris, Amerika gitu. Keliling dia. Nanti dia perdengarkan murattal Al-Quran kepada orang-orang kafir di sana. Satu kasus dia berikan kepada orang muslim, orang kafir, didengarkan suara murattal Al-Quran. Syekh Sudes misalnya, atau Syekh Musyari misalnya, dan lainnya. Ditanyakan, wahai orang non-muslim, orang yang gak beriman ini, apa yang kau rasakan ketika mendengarkan Al-Quran? Dia nggak tahu ini Al-Quran sebenarnya, Pak. Apa yang kau rasakan ketika mendengarkan suara ini? Pertama mengatakan, aku merasakan ketenangan ketika mendengarkan suara ini, kata dia. Dia nggak tahu kalau ini Al-Quran, Pak. Didengarkan sama orang lain juga. Apa yang kau rasakan ketika mendengarkan ini? Kata dia, serasa aku di alam yang berbeda, gitu kan? Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang-orang kafir saja, Bapak Ibu sekalian, merasakan indahnya Al-Quran, apalagi kita seorang muslim. Apalagi kita seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya seorang hamba adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik manusia, Pak. Profesor kalah, Bapak Ibu sekalian. Doktor kalah. Saya selalu sampaikan dalam kajian-kajian saya, lebih mulia anak bapak, lebih mulia istri bapak, suami kita semuanya, ya, suami ibu-ibu juga. Walaupun dia bukan kerjanya S1, S2, tapi rajin ngaji lebih mulia, Pak. Lebih mulia orang jualan es di pasar, Pak, tapi rajin baca Al-Quran daripada orang kaya gak rajin baca Quran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-Islam yu'la wa la ya'lu alaih. Islam itu tinggi derajatnya, dan seorang muslim senantiasa mulia dengan Islam. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa membaca Al-Quran. Dan jangan pernah berhenti menghafal Quran, Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang saya dapatkan dari para masyayikh ketika kuliah dulu, Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu ngaji bagus baru ngafal. Ini jebakan setan ini, Pak. Ya, salah satu kata para ulama kita, jangan tunggu ngaji itu bagus dulu, ya, baru mau ngafal. Ini keliru sebenarnya. Karena yang namanya tahsin itu, Pak, seumur hidup, Pak. Bapak tahsin mungkin sudah 5 tahun, mungkin sudah sampai 10 tahun, itu akan perlu tahsin terus, gitu kan. Jangankan orang yang ikut tahsin, orang yang sudah punya sanad saja harus ngaji terus dia. Ngaji sama satu syekh, seperti ini bacaannya. Pindah ke syekh yang lain lagi yang diperbaiki, gitu. Jadi jangan pernah kita berhenti menghafal Quran dengan alasan menunggu ngaji bagus dulu. Minimal udah lancar ngajinya, ya, udah bisa menghafal sedikit, mulai menghafal, Bapak Ibu sekalian. Karena kata Syekh Albani rahimallahu taala dalam hadis, Iqra wartaqi warattil, di hari kiamat nanti Allah mengatakan, naiklah engkau hai hambaku, naiklah, kata Allah. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada ibadah di akhirat kecuali baca Quran. Luar biasa, Pak. Nggak ada sholat di surga, nggak ada puasa di surga, Bapak Ibu sekalian, tapi baca Quran ada, gitu kan. Disebutkan dalam hadis, naiklah engkau wahai pembaca Al-Quran, warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran, kata Syekh Albani, maksudnya apa yang dia hafalkan dari Al-Quran.
Kalau hafalnya cuma Al-Kautsar sampai Kulhu, Pak, sedikit surga, Pak. Tapi hafalnya 30 juz misalnya, atau mungkin juz 30, naik sedikit gitu kan. Paling tidak tanamkan dalam diri kita ada niat ingin terus menghafal Al-Quran. Saya terharu dengan seorang nenek, Pak, di daerah Condet dulu ketika di Jakarta. Umurnya, Bu, 70 tahun, Bu. 70 tahun umurnya, Bu. Dulu ketika dia sibuk ketika dunia, dulu kerja bank, Pak, kerja bank. Di umur 65 tahun dia mulai ngafal Quran, Pak. Dari Condet ke Bekasi, ya, seminggu 3 kali dia setorkan 2 ayat, 3 ayat, istiqomah terus gitu. Sekarang umurnya udah lebih 80 tahun, hafalan sudah 18 juz. Lihat, Pak, keinginan yang kuat ketika ingin menghafalkan Quran, Pak. Yang saya maksudkan di sini bukan 30 juz, nggak mesti 30 juz. Minimal Bapak Ibu sekalian punya target agenda dalam hidup, ada menghafal Quran setiap hari, ada ngaji setiap hari, 1 ayat. Kalau 1 ayat setiap hari, Pak, 17 tahun 2 bulan hafal 30 juz. Nggak mungkin lah saya Ustadz. Nah, coba dulu setahun berapa dapatnya 1 hari 1 ayat, Pak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penyebab hidayah apa? Seorang hamba dekat kepada Al-Quran. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang muslim adalah orang yang tidak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Kenyang dari membaca Al-Quran. Pertama, ibadah sholat ditingkatkan, dengar azan langsung. Dengar azan ingatnya Ittihad, Pak, kalau di kantor dekat sini gitu. Dengar azan apapun tinggalkan, berangkat ke masjid. Ini hamba Allah. Ini yang Allah cintai seorang hamba. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, tidak ada panggilan yang lebih agung daripada panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada panggilan yang lebih berhak kita untuk ikuti daripada suara azan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling tinggi lehernya di hari kiamat para muadzin, para muadzin. Karena dialah yang memerintahkan orang untuk pergi sholat ke masjid. Dia ingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada para ulama mengatakan, kita balik ke Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat itu 5 waktu kata para ulama? Subuh ke zuhur itu ada sekitar mungkin 6 jam. Apa kata para ulama kita? Di subuh Allah ingatkan kita untuk terus introspeksi diri kita. Dari subuh ke zuhur ada banyak masalah kita, Pak. Masalah kantor, mungkin musibah, orang tidak suka sama kita, macam-macam. Di waktu zuhur lah kita untuk meminta kepada Allah dilapangkan segala urusan kita. Nanti zuhur ke asar ada masalah lagi tuh, Pak. Di waktu asar ada suara azan, kita pergi ke masjid, minta kembali kepada Allah, dikuatkan dalam keimanan. Dari asar ke maghrib ada masalah lagi dalam hidup kita, Pak. Di maghrib doa lagi sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu seterusnya hidup seorang muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari perintah salat, aku sempitkan kehidupan mereka. Sempitnya bukan miskin, Pak. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya Allah sempitkan kehidupannya, sibuk terus sama dunia, nggak selesai-selesai. Termasuk diantaranya diiming-imingkan sama syaitan untuk terus punya cita-cita dunia. Selesai satu urusan, ada urusan kedua. 2 selesai, 3 lagi tambah gitu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku sempitkan kehidupan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang kedua untuk kita semuanya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah perintah salat, Allah selalu gandengkan perkara salat dengan perkara yang namanya sedekah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak pernah berkurang harta kalian dengan memperbanyak sedekah. Ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian yang bagus sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan manusia ini 4 golongan, Pak. Lihat kita yang mana, Pak? Kata para ulama, Allah jadikan manusia ini semuanya 4 golongan aja, tidak ada yang kelimanya. Golongan yang pertama, atahullahu ilman wa malan. Ada orang, golongan pertama, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia ilmu agama.
Dengan harta dan ilmunya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia pertama, Pak. Kaya, punya ilmu. Dengan harta dia infakkan hartanya. Demi Allah, Pak, kata Abdullah bin Mubarak, terkadang seorang dai iri kepada orang kaya yang soleh. Contoh misalnya, ada orang kaya, Pak, bangun masjid, selesai. Masjid ini mungkin 10 M, dibangunnya masjid, dia panggil Ustadz, kamu ngajar di sini Ustadz. Dia santai di rumah. Selama Ustadz itu ngajar, dia dapat pahala dia, Pak. Enak dia, gitu kan? Dia cuma cukup bangun sebuah bangunan yang bisa orang belajar di sini dapat pahala. Sampai kata para ulama, terkadang seorang dai iri kepada seorang yang kaya yang soleh. Sama seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kalian ghibtah, iri yang baik, gitu kan? Ingin seperti orang itu kecuali kepada 2 orang saja. Nabi dahulukan siapa? Rajulun atahullahu malan. Seorang laki-laki yang Allah berikan dia harta, yang dengan harta dia berinfak setiap pagi hari, siang hari, malam hari dia infak terus. Ini, Pak, masalah sedekah. Perbanyak kita untuk memperbanyak sedekah kita semuanya. Dan akan juga Allah menjelaskan bahwa di hari akhirat nanti, selain orang-orang yang menyesal di hadapan Allah karena tidak beriman, ada ayat Allah menjelaskan orang-orang yang jarang bersedekah minta dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak sedekah mereka. Memperbanyak sedekah mereka. Ini golongan pertama, Pak. Punya ilmu agama bagus, hartanya banyak, berinfak di jalan Allah. Manusia kedua, rajulun atahullahu ilman wala malan. Seorang laki-laki ataupun seorang wanita, Allah berikan dia ilmu agama, tapi tidak diberikan dia harta yang banyak seperti golongan pertama. Tapi dalam hatinya apa? Kata Nabi SAW, di dalam hatinya, kalau saya punya harta, saya ingin seperti orang yang pertama. Fa'ajruhu massawa. Maka pahala keduanya sama. Lihat bagaimana pentingnya ibadah hati ini, Pak. Yang penting niat dulu. Dia punya ilmu agama, dalam hatinya apa? Kalau saya punya harta, saya ingin seperti orang yang pertama, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala keduanya adalah sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan kedua, Pak. Tidak punya harta, minimal taat sama Allah. Golongan ketiga, seorang yang Allah berikan harta dan ilmu. Ini yang paling dahsyat ini, sebelum yang terakhir. Diberikan dia harta, diberikan dia juga ilmu agama. Tetapi dengan harta dan ilmunya tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikasih amanah sedikit saja sudah beda jalannya. Itu manusia tuh, Pak. Baru diangkat jabatannya di kantor udah beda cara bicaranya. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan dalam dirinya. Allah mengatakan wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di permukaan dengan jalan yang sombong. Ulama menjelaskan termasuk cara bicara udah beda. Kaya sedikit, beda cara bicaranya. Diangkat jabatan sedikit, beda cara jalannya, gitu kan. Ini murid besarnya Qarun, Pak. Itu guru besarnya Qarun itu, Pak. Harta melimpah. Qarun itu, Bapak Ibu sekalian, ya, manusia terkaya nggak ada sampai hari kiamat lagi seperti Qarun. Kuncinya saja, Pak, itu 7 diangkat sama 7 algojo besar, kunci istana ya Qarun. Tapi dengan hartanya dia habis. Gak ada gunanya. Dan ingat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengumpulkan harta itu bukan untuk kita sebenarnya, Pak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, infakkanlah hartamu, wahai Aisyah. Kata Aisyah, sudah habis wahai Rasul. Hanya sisa beberapa korma saja wahai Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, sesungguhnya yang sisa itu yang kau berikan kepada Allah. Jadi yang sisa itu bukan di dompet kita, Pak. Yang namanya harta sisa itu yang telah kita infakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang ketiga, punya harta, punya ilmu, termasuk kata para ulama hadis, termasuk ilmu dunia yang tidak bisa buat dia dekat kepada Allah. Contoh beberapa macam profesi, ya. Mungkin dia seorang dokter, mungkin dia seorang pengusaha. Ibnu Qayyim mengatakan kalau ada seorang dokter, Pak, semestinya dengan ilmu kesehatan itu dia paling berhak untuk paham dengan ilmu agama.
Maka kata para ulama kita, selain ilmu agama, hendaknya ilmu umum membuat kita dekat kepada Allah. Apapun itu, Pak. Kita mungkin seorang dokter, kita lihat orang sakit, kita bersyukur dengan kesehatan kita. Mungkin kita seorang ahli biologi dan segala macamnya, melihat dunia ini, Pak, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Ibnu Qayyim, aku tidak tahu lagi ilmu apa yang bisa membuat orang dekat kepada Allah setelah Al-Quran dan Sunnah kecuali ilmu kesehatan. Itu, Pak. Kata Imam Syafi'i, tinggalkan negeri kalian kalau negeri kalian tidak ada dua orang lagi. Pertama, seorang tabib, seorang dokter, dan seorang ahli agama. Tinggalkan negeri tersebut. Menunjukkan bahwasanya pentingnya kita belajar ilmu umum selama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga, membuat dia jauh kepada Allah. Golongan yang terakhir sebagai penutup, orang yang tidak Allah berikan harta, tidak Allah berikan ilmu, Pak. Ini yang paling rugi, Pak. Akhsarul khasirin, manusia paling rugi. Gak punya harta, gak punya ilmu. Dalam hatinya apa? Kalau saya punya harta, saya punya ilmu, saya akan berbangkang kepada Allah. Saya akan mendurkahi Allah. Saya akan jauh dari agama saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ithmuhum as-sawa. Maka dosa keduanya adalah sama di antara mereka berdua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ke depan yang hadir di sini istiqamah untuk terus menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.